Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kelas prakarya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis dan manfaat komponen elektronika dasar. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari ya mengenai sejarah elektronika, yaitu dimulai pada sekitar abad ke-20 sampai pada tahun 1961 ya, dan berkembang pesat hingga sekarang ini. Oke, untuk materi hari ini yaitu mengenai jenis dan manfaat komponen elektronika, itu ada 4 ya yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai resistor. Yang kedua kita juga akan mempelajari mengenai kondensator atau kapasitor. Ketiga kita juga akan mempelajari mengenai induktor atau reaktor, dan terakhir kita akan mempelajari mengenai transformator atau trafo. Itu ya jenis-jenis komponen elektronika. Nah, kita juga akan pelajari nanti ya manfaatnya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai resistor. Nah, resistor ini merupakan komponen elektronika yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistensi tertentu. Dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Nah, resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewati satuan resistor adalah ohm. Nah, itu satuannya resistor itu adalah ohm ya. Oke, yang disebut dengan resistor itu ada 2 jenisnya. Nah, yang pertama ada namanya resistor tetap. Nah, resistor tetap ini adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, ataupun paduan logam. Nah, yang ini ya gambar dari resistor tetap yang begini. Ini sangat sering ya ditemui di peralatan elektronika. Nah, kalau kita membongkar kalkulator kadang ada seperti ini, apalagi komputer dan alat elektronika lainnya. Ini pasti ada ya resistor ini jika di peralatan elektronika. Mungkin baru pertama ya, ternyata ini namanya resistor. Oke. Nah, kemudian kita lihat resistor variabel yang kedua. Nah, resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah. Nah, yang begini gambarnya. Ini ya, yang berbentuk bola. Kemudian ini ya, ada besinya, ada juga yang berbentuk persegi 4. Jadi juga ya, ini terkadang tertanam di piringan ya. Oke. Kalau simbolnya ya begini simbolnya. Oke, kemudian selanjutnya mengenai kondensator atau kapasitor. Nah, kondensator atau sering juga disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, ini ya gambar dari kondensator atau kapasitor. Ini juga banyak ditemui di peralatan elektronik. Oke, beberapa fungsi utama kapasitor. Yang pertama itu sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. Kemudian yang kedua itu sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian osilator. Kemudian ketiga itu sebagai penggeser fasa. Keempat sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat yang menghubungkan rangkaian preamp dengan amplifier. Kemudian kelima, fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Itu ya 5 fungsi dari kapasitor. Cara kerja kapasitor yaitu pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu, kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian.
Kemudian simbol-simbol kapasitor yaitu, nah ada simbol kapasitor nonpolar. Nah, seperti ini ya simbol dari kapasitor nonpolar. Kemudian yang kedua, bipolar. Nah, seperti ini ya gambar dari kapasitor bipolar. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Ada juga simbol variabel kondensator. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, ini ada ya perbedaan dari ketiga gambar ini. Nah, jika gambarnya seperti ini ya, ini namanya kapasitor nonpolar. Nah, kemudian jika ada tanda plusnya seperti ini, itu bipolar. Kemudian ada tanda ini ya, itu namanya kapasitor variabel kondensator. Oke, bisa membedakan antara nonpolar, bipolar, dan variabel kondensator. Oke, kemudian induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat di gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya yang disebut dengan induktor ini yang kecil-kecil ini. Nah, jika digambarkan akan seperti ini ya. Kemudian transformator atau trafo. Nah, ini yang terakhir. Trafo yaitu alat yang memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Jenis-jenis transformator yang pertama ada namanya transformator step up. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian transformator step down. Nah, seperti ini kebalikan dari step up. Kemudian selanjutnya ada auto transformator. Ini cuma satu ya gambarnya. Auto transformator variabel. Nah, seperti ini. Ada juga transformator isolasi. Nah, ini ya, ada dua transformator. Ada namanya transformator primary dan secondary. Ini ya disebut dengan isolasi transformator atau auto transformator isolasi. Kemudian ada namanya auto transformator 3 fasa atau transformator 3 fasa. Ini ada 3 transformator. Nah, seperti ini ya gambarnya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi jenis-jenis komponen dasar elektronika dan manfaatnya. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.